هذا العام ما أدركوا كنا نرجو لقاهم في ليالي الصيام ودعونا وودوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para sahabatku yang baik, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita subhanallah hidup di masa memerlukan solusi dari masa peradaban Islam dulu, agar negeri makin hari makin makmur dan dipimpin oleh pemimpin yang mengerti cara memimpin, memakmurkan masyarakatnya dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu para ahli ilmu bahkan berkreasi tetapi tetap dalam panduan para ahli ilmu syariat. Ada sebuah wakaf atau wakaf namanya wakaf irsad. Wakaf irsad ini disebutkan yang memulai adalah Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki yang memulai, kemudian nanti juga dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adalah dua sultan yang kita tahu adalah di masanya lah Al-Quds berhasil dikembalikan. Salahuddin Al-Ayyubi yang sebelumnya adalah Nuruddin Zenki, mereka adalah dua orang yang memulai wakaf irsad. Apa wakaf irsad itu? Wakaf irsad itu adalah wakaf yang dilakukan oleh negara, yaitu oleh Baitul Mal, karena di negara ada Baitul Mal, yaitu sebuah lembaga yang mengurusi keuangan negara. Baitul Malil Muslimin istilahnya sebenarnya, itu harta milik muslimin. Itu yang diwakafkan atas perintah sultan untuk keperluan sosial atau keperluan umum, apapun itu, entah sekolah, entah rumah sakit, entah apapun, tapi akadnya adalah akad wakaf. Ini pernah diajukan oleh Nuruddin Zenki, dan saat itu diajukan kepada ulama besar di zamannya, yaitu seorang ulama di zamannya yang dikenal dengan nama Ibnu Abi Isrun. Ini adalah seorang mufti di Damaskus, nama aslinya adalah Abdullah bin Ahmad. Beliau inilah yang memberikan fatwa bahwa wakaf jenis itu boleh. Dan saat itu fatwanya disepakati oleh 4 madhab di zamannya. Artinya oleh ulama besar di 4 madhab, semua sepakat bahwa wakaf irsad boleh. Maka dijalankanlah bahwa Baitul Mal menyisihkan hartanya dengan akad wakaf. Sebagaimana kita ketahui wakaf punya akad sendiri. Kemudian diperuntukkan bagi kegiatan atau bagi hal-hal yang sifatnya sosial. Dan ini berjalan dengan sangat baik. Begitu dia terus berjalan, sampailah kurang lebih sekitar 3 abad lamanya. Begitu berjalan 3 abad, datanglah seorang sultan yang bernama Sultan Barquq. Sultan Barquq yang ada di abad 8 Hijriah, Sultan Barquq ini beliau begitu melihat wakaf irsad, ingin membatalkan akad wakaf irsad itu. Maka beliau mengumpulkan para ahli ilmu dan kemudian bertanya, karena beliau menganggap bahwa wakaf ini tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena wakaf itu mestinya datang dari orang yang punya harta itu. Kalau saya punya harta, maka saya yang berhak mewakafkan. Tapi kalau Baitul Mal tidak ada yang punya. Baitul Mal itu milik seluruh muslimin. Maka kemudian Sultan Barquq tetap berkonsultasi dengan ulama. Maka berkonsultasilah beliau saat itu dengan para ulama di zamannya. Sampai kemudian keluarlah fatwa dari seorang alim besar yang bernama Al-Bulqini rahimahullah ta'ala. Bulqini rahimahullah ta'ala memberikan fatwa bahwa kata Al-Bulqini, wakaf yang diberikan oleh Baitul Mal untuk kepentingan penuntut ilmu, untuk kepentingan para ahli ilmu, maka Anda tidak bisa membatalkannya, karena penuntut ilmu, ahli ilmu, mereka berhak terhadap Baitul Mal. Tetapi wakaf yang diperuntukkan bagi Fatimah, Khadijah, Aisyah, artinya dia nyebut nama, artinya kalau nyebut orang bahwa dulu sultan umpamanya menunjuk fulana, fulan, maka itu boleh dibatalkan. Itu makanya kemudian ini adalah merupakan pelajaran sangat amat mahal, bahwa ternyata
muslimin, pemimpin saat itu berkreasi dalam masalah wakaf karena mereka tahu persis bahwa memimpin negara ini harus menggunakan harta yang diberkahi, harta yang halal, dan harta yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala demi kesejahteraan masyarakatnya. Maka menjadi pelajaran mahal pula bahwa pemimpin terus bertanya, berkonsultasi para ulama dalam segala urusan, termasuk urusan uang. Karena para ulama lah yang mengerti bagaimana caranya agar uang terkelola dengan syariat Allah dan menghadirkan keberkahan untuk negeri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بهذا العالم